Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini akibat dari perjalanan komitmen yang selama ini dilakukan. Kenapa saya mengatakan akibat dari perjalanan komitmen? Ibaratnya perasaan yang bermain, tetapi batin yang terluka. Perasaan yang bermain, tetapi kondisi mental yang sudah rusak. Perasaan yang bermain, kondisi pemikiran seperti mengasingkan diri untuk memberikan suatu ketenangan terhadap pemikiran yang saya katakan tadi. Luar biasa ketika saya mengatakan satu energi tadi mempermainkan kondisi perasaan. Berharap
komitmen yang dijalankan memberikan suatu kehangatan, malah yang diterima adalah suatu kelelahan secara mental dan batin. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu ini seperti cukup jelas memberitahukan kondisi pihak lain dalam kondisi yang benar-benar penuh dengan penyakit. Penyakit dalam arti apa? Kebutuhan yang tidak sesuai dengan keinginan, pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Kalaupun ada kondisi pemasukan yang lebih besar daripada pengeluaran, pemasukan yang lebih besar itu seperti mengalir dengan tujuan yang tidak pasti. Apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap posisi kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki, baik secara pemikiran, perasaan, atau kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin bertanya, bukan dalam niat untuk menyudutkan dan menyalahkan diri kamu. Sejauh kamu melakukan suatu perjalanan komitmen, apakah komitmen tersebut membuat posisi diri kamu selalu diabaikan, atau mungkin posisi diri kamu merasa seperti terasingkan? Cukup bertanya saya, Wak Geng. Di mana pertanyaan yang barusan saya katakan tadi, kamu sendiri yang lebih mengerti dan kamu sendiri yang lebih bisa menjawabnya. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban, mungkin ini versi yang saya lihat. Versi yang saya lihat bukan menurut versi kamu. Perjalanan komitmen kamu itu sudah benar-benar membuat diri kamu runtuh secara total. Runtuh secara total, baik secara keuangan, iya. Pekerjaan terkendala, iya. Bisnis terkendala, iya. Kesehatan terganggu, iya. Keuangan pun semua terganggu. Itu yang saya lihat. Benar atau tidak, dari versi yang barusan saya katakan tadi, ya semua kembali terhadap diri kamu untuk menyikapi dan menanggapi ucapan saya. Apa yang barusan saya katakan tadi, itu masih berdasarkan dari pergerakan energi kamu, belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, kartu ini seperti mengatakan terhadap diri saya bahwasannya diri kamu seperti orang yang sedang berusaha keras untuk memberikan suatu kesembuhan di dalam kondisi batin kamu. Bukan hanya batin, ibarat kalau saya menarik dari sisi psikologis kamu ini benar-benar sudah terganggu. Berusaha keras untuk memberikan suatu kesembuhan, di mana kesembuhan tersebut karena memang diri kamu ini benar-benar
terlalu banyak kebutuhan di luar dari apa yang kamu inginkan, semuanya melenceng. Kartu pertama terdiri dari 4 pedang. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. Beginilah posisi diri kamu ketika diri kamu mengenal manusia itu. Ini dia geng. Merasa seperti terasingkan, merasa seperti mengasingkan diri, tetapi mengasingkan diri bukan karena diri kamu ini merasa ada kesalahan. Karena diri kamu merasa muak dari manusia tersebut. Seperti sudah bosan menghadapi karakter yang dimiliki oleh manusia itu. Selalu diarahkan, tetapi jawabannya selalu jawaban yang membuat diri kamu ini terluka. Selalu membimbing, tetapi ketika membimbing, malah diri kamu ini seakan-akan mendapatkan tindakan yang tidak kamu inginkan. Ini dia geng. 4 pedang. Begitu saya mengangkat kartu yang saya pegang ini, saya tidak tahu lagi harus berbicara apa terhadap diri kamu. Kalau saya mengatakan perjalanan komitmen kamu itu memberikan diri kamu suatu kebahagiaan, itu sangat mustahil. Mustahil untuk saya katakan. Kalau saya katakan kamu bahagia, berarti saya membohongi diri kamu dengan kemunculan kartu ini. Membohongi diri kamu. Lebih baik saya berbicara apa adanya, to the point, nyablak. Yang penting diri kamu tahu bagaimana posisi pergerakan energi kamu ketika kamu bersama dengan manusia itu. 4 pedang. Runtuh, mental, kelelahan, kegelisahan, seperti selalu diabaikan, selalu kehilangan keyakinan ketika manusia itu ada di dalam kehidupan kamu. Ini dia. Dan bisa saya pastikan untuk saat ini, kamu itu sangat sulit untuk berdamai terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Sekalipun diri kamu ini mengucapkan kata maaf atau memberikan kata maaf terhadap manusia itu, belum tentu apa yang kamu keluarkan berupa kata maaf tersebut untuk memaafkan manusia itu bisa secara tulus kamu berikan. Karena kartu ini sudah cukup jelas, psikologis kamu terlalu diserang habis. Psikologis kamu yang dihajar total, psikologis kamu yang ditampar oleh manusia itu. Itu dia geng. Ngeri ya perjalanan komitmen kamu. Sangat-sangat mengerikan. Itu yang saya lihat. Benar atau tidak, ya semua kembali terhadap diri kamu, geng. Tetapi saya pun ingin menyarankan terhadap diri kamu. Jangan karena persoalan komitmen kamu sudah membuat kondisi psikologis kamu runtuh atau rusak, kamu beranggapan untuk kedepannya kehidupan kamu sama dengan perjalanan komitmen kamu. Tidak begitu konsepnya. Buat atau luangkan waktu kamu untuk memperbaiki kondisi psikologis kamu tersebut. Karena selama ini selalu saya katakan terhadap diri kamu, luangkan waktu kamu 10, 15, atau 20 menit demi kondisi psikologis kamu. Kalau kondisi psikologis kamu sudah merasa stabil, terutama dari kondisi pemikiran kamu,
Pemikiran kamu ini akan terkoneksi terhadap kondisi batin, dan batin kamu itu akan bergerak untuk menemukan suatu kejelasan dan kemajuan di dalam kehidupan kamu. Tidak usah lagi kamu harus memikirkan manusia itu. Cukup sampai di situ perjalanan komitmen kamu yang sudah meruntuhkan psikologis kamu. Jangan lagi diri kamu ini mengambil tindakan yang dimana tindakan tersebut kamu egois terhadap diri sendiri. Ketika diri kamu egois untuk memikirkan manusia itu, kamu lupa terhadap sesuatu hal yang seharusnya ingin kamu lakukan. Itu Dewa Geng. Muncul kartu The Moon, unsur air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan, keluarnya kartu The Moon ini. Untung manusia itu pergi dari kehidupan kamu. Untung, karena secara tidak langsung kepergian manusia itu sudah membuat diri kamu dewasa secara pemikiran. Walaupun kedewasaan yang kamu terima membuat diri kamu merasa terluka, membuat diri kamu merasa bersedih, setidaknya kamu lepas dari manusia yang tidak ada memberikan berbagai kejujuran, keterus-terangan, dan peka terhadap diri kamu. The Moon, sudah cukup sadis manusia itu hadir di dalam kehidupan kamu. Selalu membuat diri kamu ini menerima kebohongan dari manusia tersebut. Manusia itu terlalu banyak sisi kemisteriusannya, terlalu banyak sisi kebohongannya, terlalu tajam untuk mengata-ngatain diri kamu, terlalu mementingkan diri sendiri. Ini The Moon, Wak Geng. 2 kartu yang saya pegang, yang saya buka, masih menggambarkan bagaimana kondisi psikologis kamu yang benar-benar sudah ditekan habis-habisan dari manusia tersebut. Pemikiran, terlalu banyak imajinasi yang tidak wajar yang kamu dapatkan dari perjalanan komitmen kamu. Kondisi batin, merasa seperti penuh dengan ketakutan ketika diri kamu bersama dengan manusia itu. Kondisi perasaan, seperti merasa orang yang penuh dengan kehati-hatian karena manusia itu tidak pernah memberikan diri kamu suatu kejujuran. Nih yang saya lihat, Wak Geng. Muncul kartu The Chariot, masih berbicara terhadap unsur air dan masih berlambangkan 3 zodiak. The Chariot seperti mengatakan perjalanan komitmen kamu itu adalah perjalanan komitmen yang begitu sangat salah yang selama ini kamu lakukan. Ini Dewa Geng. Hitam dan putih, putih dan hitam. Kamu berusaha untuk menetralkan karakter manusia itu agar manusia itu bisa berubah. Kamu berusaha membuat manusia itu memiliki motivasi agar dia bisa memberikan kehangatan di dalam perjalanan komitmen kamu. Malah manusia ini tidak terima. Kamu yang lebih bertanggung jawab di dalam perjalanan komitmen kamu daripada manusia yang kamu prioritaskan. Padahal posisinya diri kamu ini pun
menjadi tulang punggung terhadap manusia tersebut. Dekariot penuh dengan pertengkaran yang mengarah terhadap komitmen rumah tangga, penuh dengan perkataan yang tidak enak yang mengarah terhadap hubungan LDR. Ini Dewa Geng. Frustasi iya, karena kartu pertama tadi sudah saya katakan, psikologis kamu ini yang dihajar. Muncul kartu Page of Pentacles. Page of Pentacles terdiri dari satu koin. Kalau saya mencoba untuk menarik kata koin, koin ini menggambarkan kondisi keuangan kamu. Psikologis kamu sudah dihajar, kondisi keuangan kamu pun mengalir di luar dari kendali kamu. Itu Dewa Geng. Di luar dari kendali kamu kan, keuangan kamu habis. Kamu terlalu boros ketika manusia itu menjadi bagian di dalam kehidupan kamu. Page of Pentacles, situasi diri kamu dengan kondisi keuangan kamu, saya rasa untuk saat ini sedang berusaha dan sedang berjuang keras untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu tersebut. Nih dia. Kamu kurang baik apa lagi yang telah kamu lakukan terhadap manusia itu? Sabar iya. Terlalu sabar pun kamu pun salah. Nih dia. Page of Pentacles, wah geng. Manusia yang hanya bisa malas-malasan. Manusia yang terlalu banyak tuntutan terhadap diri kamu. Manusia yang tidak bisa untuk kamu banggakan. Manusia yang sering menunda-menunda pekerjaan. Manusia yang selalu diberikan kesempatan, tetapi kesempatan selalu tidak dibuat dengan posisi yang baik. Manusia yang hanya bisa memperlakukan diri kamu di dalam kondisi yang begitu sangat buruk. Itu perjalanan komitmen seperti apa yang kamu rasakan? 5 kartu, 4 kartu sudah saya bukakan. Bukan memberikan suatu gambaran yang cukup bahagia ketika saya mencoba untuk melihat perjalanan komitmen kamu. Malah perjalanan komitmen yang salah. Itu yang saya lihat. Muncul kartu 8 pedang. Terdiri dari 8 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-8 pedang yang barusan saya katakan, satu pedang yang saya tarik ini sudah cukup jelas kamu yang terkekang. Merasa seperti apa ya? Perjalanan komitmen kamu itu hanya bisa mencekik diri kamu dan membuat diri kamu seperti orang yang meminum racun. Bergerak salah, jujur salah, membenarkan diri sendiri salah, memberikan suatu kebebasan terhadap diri sendiri salah, ingin berkomunikasi secara baik salah, ingin memberikan suatu kehangatan tetapi kehangatan tersebut selalu direspon dengan tujuan yang tidak baik. Nih, 8 pedang terikat. Tetapi ikatan tersebut menekan kondisi batin kamu. Muncul kartu Six of Swords. Terdiri dari 6 pedang. Tadi 8 pedang, sekarang 6 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-6 pedang ini, satu pedang yang saya tarik ini seperti mengatakan, setelah manusia itu menghajar psikologis kamu, mencekik diri kamu secara kondisi, membuat diri kamu frustasi,
membuat psikologis kamu rusak, membuat kondisi keuangan kamu miskin, manusia itu pergi meninggalkan diri kamu dengan sikap dan karakter seperti orang pecundang. Melarikan diri. Tetapi melarikan diri bukan memberikan suatu tanggung jawab atau kebutuhan terhadap diri kamu, malah meninggalkan suatu tanggung jawab ataupun kebutuhan terhadap diri kamu dari berbagai orang di luaran sana yang telah dia manipulatif atau telah dia curangi. 6 kartu yang saya ambil ini tidak ada berbicara mengenai kondisi positif dalam waktu dekat, tetapi mengatakan kondisi perjalanan komitmen kamu, di mana perjalanan komitmen kamu itu benar-benar membuat diri kamu secara psikologis sangat rusak. Oke, Wageng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari ke-6 kartu yang saya pegang tadi. Sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengingatkan, walaupun saya berbicara secara arogan, saya mencoba untuk mengarahkan logika kamu agar logika kamu itu tidak lagi mendominasi terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu dengan sikap kepecundangan dia. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.